Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, di kesempatan kali ini kita tetap masih membahas tentang beberapa hal ya teman-teman ya. Di sini ini tampang 7 tersangka teman-teman ya. Ya, ini tampang 7 tersangka kasus intoleran di Cidahu Sukabumi ya kan. Nah, inilah orang-orangnya 7 orang ini teman-teman. Seharusnya lebih kayaknya dari 7 orang teman-teman, bisa 50 bahkan ya. Karena apa? Karena banyak sekali di video itu orang itu cuman 7 ini nih yang jadi tersangka teman-teman ya. Ini sangat-sangat tidak etis juga gitu ya. Tapi ya udahlah gitu. Tapi sebisa mungkin ayo tambah lagi gitu ya. Itu teman-teman ya. Ya perihal ini. Nah, terus ini kita dengarkan lagi ada beberapa rekan-rekan kita tentang pandangan-pandangan dari pemberontakan tempat retreat itu ya teman-teman. Kejadian di Cidahu Sukabumi, ada beberapa orang setelah sholat Jumat merusak rumah yang diduga menjadi tempat ibadah umat agama yang lain. Dari kejadian itu saya mengingat ada ucapan dari Edis TV yang menyatakan bahwa umat muslim itu bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Artinya ya, tidak tahu artinya. Ini dalam sekali nih teman-teman. Dan menurut saya pantas untuk kita bagikan ya. Nah, ini abang kita Edis TV ini luar biasa ini ya. Akhirnya sampai kedengaran ke beberapa daerah provinsi dan sebagainya gitu ya. Bahkan orang uklim sendiri gitu ya. Saya jadi setuju pernyataan itu. Karena apa? Kalau misalnya umat Islam itu tahu yang dibaca dan artinya, tentu saja kejadian di Cidahu Sukabumi itu tidak akan terjadi. Salah satu contoh itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mengingat ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya tentu saja perusakan rumah atau rumah yang dijadikan untuk tempat ibadah umat lain itu tidak akan terjadi. Karena Tuhan yang mereka sembah saja Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa umatnya itu menjadi anarkis seperti itu? Ya ini bisa dipahami. Mohon untuk umat-umat muslim jangan sampailah seperti itu. Saya muslim, tetapi saya miris melihat kejadian. Oh, ternyata dia muslim teman-teman ya. Seperti itu. Kenapa setiap saat kita mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi kejadian-kejadian yang tidak menunjukkan kasih sayang selalu kita tampakkan di muka publik. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu. Oke teman-teman, itulah tadi teman-teman yang dia menjelaskan setelah sholat Jumat gitu ya. Langsung melakukan pengerusakan gitu. Wah, patut dipertanyakan ini ya. Ustadz yang pimpin ceramah di sholat Jumat itu bisa jadi nyuruh gitu ya. Karena sekarang ini ngeri teman-teman ya. Kalau dengar ceramah-ceramah ini, kadang saya juga lagi makan warteg gitu di luar gitu, tiba-tiba ada ceramah-ceramah yang termasuk mengintimidasi agama yang berbeda gitu ya. Ini patut dicurigai gitu ya. Ya, kita lanjut teman-teman. Cidahu di Sukabumi dirusak karena diduga tidak berizin, warga membubarkan retret secara paksa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue tahu banget pasti hal ini udah nongol, udah muncul di FYP kalian, tapi biarin kali ini gue yang ikutan bersuara. Anarkis, egois, main hakim sendiri, itu yang bisa gue definisiin. Itu warga cuman menduga-duga aja, padahal itu villa pribadi yang lagi mengadakan retret untuk anak liburan sekolah yang isinya anak-anak dan para remaja. Ya, di villa itu bukan rumah ibadah, itu adalah villa properti pribadi. Mungkin kalau diibarat katain, misalkan gue pribadi punya villa, terus teman-teman gue lagi nginep di rumah, lagi nginep di villa gue gitu, terus tiba-tiba gue bikin puji-pujian memuji Tuhan Yesus, terus tiba-tiba dilemparin batu, digerebek, dikira rumah ibadah, terus dibubarin secara paksa. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih harus main hakim sendiri? Kenapa harus seperti itu? Kalian itu mau jadi apa sih? Mau jadi pahlawan apa sih? Indonesia itu menganut 6 agama atau hanya satu agama sih? Kalian mau jadi teladan untuk siapa? Ngehancurin properti, ngehancurin villa, ngelemparin batu, ngerusakin kaca,
ngerusakin mobil. Kalian tuh mau jadi apa sih? Mau biar apa sih? Biar kelihatan Iya. apa sih? Sampai katanya ada netizen yang komen itu ada kok hadisnya, mereka Iya, saya juga penasaran ini apa sih ininya gitu ya. hanya menjalankan perintah Allah bla 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 bla, menjalankan perintah Muhammad apalah segala macam, gua nggak ngerti, gua nggak paham. Cuman setelah gua cari tahu dan segala macam, hadis yang mana? Ajaran yang mana? Gue serius nanya karena Asik. Dikeluarin hadisnya ya teman-teman, keren nih. gue nggak tahu. Tapi kalau memang ada ajaran dan hadisnya, silahkan kirimkan linknya ke DM gue. Agama Kirimkan ya. mana yang menyuruh dan mengajarkan untuk menghancurkan atau menzolimi agama lain? Kenapa orang Kristen hanya diperbolehkan untuk ibadah di rumah ibadah? Emang nggak boleh ibadah di villa, di rumah pribadi, di Iya. rumah teman? Nggak boleh, harus di Iya. rumah ibadah. Lalu kenapa kalian kalau tahlil sampai menutup jalan, sampai menutup Ya itu tuh bener. jalanan depan rumah orang tanpa izin, kalian boleh? Ini gue beneran nanya pakai nada dering ya. Cuma mungkin memang seharusnya kalau tiba-tiba villa pribadi tersebut mau dijadikan tempat retret yang which is akan ada banyak keramaian, akan banyak orang datang gitu ya. Mungkin harusnya pemilik villa tersebut minta izin ke RT RW setempat gitu ya. Nah, itu kan kita nggak tahu kan mereka izin atau enggak gitu. Cuman seharusnya mungkin ada izinnya. Karena kalau surat izin bangunannya itu terbit sebagai villa pribadi, sebagai rumah tempat tinggal pribadi, ya berarti tidak butuh izin sebagai rumah ibadah. Tapi selayaknya etika, ketika kita akan membuat keramaian di dalam rumah tersebut, di dalam properti tersebut, ya ada baiknya kita memberitahu RT RW setempat gitu loh, biar nggak pada Iya. kaget gitu. Ini apa tiba-tiba ada keributan? Padahal kita lagi ngadain retret, kita lagi ngadain teman-teman nginep, lagi sleep over bareng-bareng. Balik lagi ke netizen yang ngomongin soal hadis. Bukannya dalam ajaran Islam itu juga ada menjaga tempat ibadah ya? Mau itu masjid, itu musola, itu sinagage, itu gereja, itu harus dijaga. Dan dalam hadis ajaran Islam bukannya ada larangan merusak, ada larangan zolim dan mengganggu, ada juga hadis larangan anarkisme kan? Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin agama emang nggak pernah akan ada habisnya gitu. Makanya kita selalu dilarang untuk berbicara perihal sara gitu. Menurut gue ini bukan soal Islam atau Kristen ya, tapi ini soal fungsi dan frekuensi. Kalau mau ngomong masalah tahlil, tahlil juga diadakan di rumah-rumah, tahlil juga beramai-ramai, banyak Ya. orang. Ya itu juga harus izin RT dan RW kalau mau adil. Nah yang agama lain, Ini dalam sih. Iya, kalau kalian ngadain itu ya seharusnya ya harus sama gitu. Kalian harus izin juga gitu. Izin nggak sama tetangga ya kan? Izin nggak yang sama satu RT gitu kan? Jangan cuman pas kalian ngadain acara doang gitu kan? Suka-suka gitu ngambil jalan orang, nutup jalan gitu ya. agama Kristen kalau mau retret, agama Katolik kalau mau ibadah, kalau mau retret di rumah, ya izin juga ke RT RW setempat karena akan membuat keramaian. Sama-sama nggak boleh ganggu tetangga, nggak boleh bikin macet. Sama-sama harus pakai jalur musyawarah kalau mau keberlanjutan. Jadi kalau ada yang teriak, loh retret kenapa minta izin, giliran tahlil enggak? Enggak gitu ya. Harusnya dua-duanya minta izin biar adil. Yes. Iya itu teman-teman ya. Videonya menarik sekali teman-teman. Ini ya oke lah gitu ya. Kena banget gitu ya dari omongan beliau ini ya. Nah kita lanjut lagi, ini ada video menarik juga nih teman-teman. Sebentar. Gue baca berita tadi, KDM ngasih 100 juta buat rumah ibadah untuk renovasi. Terima kasih KDM, terima kasih. Saya sebagai seorang Nasrani ucapin terima kasih banget. Terima kasih banget. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah tuh bagaimana kita beribadah tanpa ada persekusi. Kita ibadah tuh aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Itu yang kita butuhkan. Nah iya benar, saya setuju teman-teman. Yang kita butuhkan itu adalah jaminan untuk kita beribadah aman-aman aja di negara ini gitu loh. Jadi nggak terintervensi, nggak terintimidasi gitu ya, nyaman gitu, tenang gitu kita bernyanyi memuji Tuhan gitu kan, dalam persekutuan dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan duit, no, karena kita percaya semua akan dicukupkan Tuhan gitu ya, semua akan ditambah-tambahkan, itu ada firman-Nya gitu. Jadi kita tidak ini kita pengen dilindungi dalam konstitusi yang ada, undang-undang yang ada, bahwa kita bisa beribadah dengan tenang gitu loh. Saya setuju dengan my brother kita ini. Kita lanjut teman-teman. Lagi pula ya, sorry ini akan pro kontra sih. Lagi pula ya, kita sebagai seorang Nasrani, kita tidak diajarin kasih. Keren banget sih kemarin yang punya tempat ibadah itu ngasih duitnya untuk ke masjid dan musola yang lebih memerlukan. Wah gila, itu kelas banget sih. Itu kelas banget sih. Sejujurnya kita tuh
Bukan kita kekurangan uang. Puji Tuhan kita dicukupkan untuk masalah uang. Yang tidak cukup adalah bagaimana kita beribadah dengan tenang. Jadi tolong KDM, tolong banget diurus tuh SDM yang agak rendah gitu. Ya itu teman-teman, saya setuju dengan beliau ini dan menurut saya pantas. Karena gini, akhirnya saya khawatir teman-teman ya. Nanti semakin di Jawa Barat itu ya, banyak sekali persyaratan, susah sekali untuk membangun gereja, beribadah gitu ya, tempat persekutuan, harus sembunyi-sembunyi, kalau parkiran banyak udah langsung dilirik gitu ya. Akhirnya kekhawatiran itu keluh kesah saudara-saudara kita khususnya di Sentral Kristen Indonesia yang mengadu dan sebagainya gitu ya. Padahal dia hanya eh, mau persekutuan di rumahnya gitu ya. Itu wanti-wanti teman-teman, ternyata nggak kayak kita nggak bebas lah gitu untuk berbeda. Nah yang saya wanti-wanti karena tindakan dari Kang Deddy Mulyadi ini memang bagus, dia memberikan 100 juta untuk menggantikan ini kompensasinya dan sebagainya gitu. Tapi kita nggak butuh itu gitu. Kita nggak butuh itu. Kita butuh kenyamanan untuk beribadah. Dan pemerintah, konstitusi, undang-undang menjamin itu semua. Tapi tidak terlaksanakan, hanya sebatas di tulisan gitu. Dan saya khawatir dengan tindakan Gubernur Deddy Mulyadi ini ya, bukannya saya saya kuat nggak menghormati gitu. Tapi saya khawatir ketika Kang Deddy memberikan 100 juta untuk perbaikan satu titik, nanti keluar lagi muncul di Jawa Barat titik-titik yang berbeda lagi, bibit-bibit orang-orang radikal seperti itu. Tiap ada retreat, tiap ada persekutuan, tiap ada ibadah digas gitu. Wah, pas lagi lihat nih, wih ada ngumpul nih orang-orang Kristen nih. Yuk, ajar, ramekan gitu kan. Karena apa? Nanti viral, ketika viral, daerah situ, titik itu akan mendapatkan 100 juta dari Gubernur Deddy Mulyadi. Masyarakat situ pasti berpikiran begitu gitu, apalagi yang radikal-radikal ini. Wah, ternyata kita dijamin. Toh nanti viral, ya kan? Habis viral, habis itu Kang Deddy datang untuk melihat kunjungan kerja ke sana, apa masalah dan sebagainya, dan dikasih lagi 100 juta. Itu yang kita khawatirkan dari sisi negatifnya, teman-teman ya. Jangan berpikiran bahwa uang itu sudah menyelesaikan, tidak, no gitu. Tetapi kita rindu untuk bebas beribadah. Itu aja sebenarnya. Jadi itu yang sangat disayangkan. Akhirnya apa? Buktinya yang punya villa juga mengikhlaskan dan memberikan ke musyola, ke masjid untuk pembangunan musyola masjid gitu, bukan inian gitu. Dan ini lucu sekali sih gitu ya. Keren. Maksudnya bahasa saya lucu itu keren banget gitu. Sangat-sangat luar biasa yang punya ini villa gitu kan. Kerendahan hatinya luar biasa. Ya kita lihat lagi nih lucu-lucuan ya. Seperti yang dibilang sis kita tadi yang cewek ya. Nih ya. Truk nekat terobos jamaah yang gelar tikar tengah jalan depan pondok Gus Hidam ya kan. Nah mereka begini, kita biasa-biasa aja gitu ya kan. Lihat tuh Hidam yang sudah gelar tikar pinggir jalan. Allah, truk nekat terobos jamaah Gus Hidam yang kadang ya begitu, males juga kita mau lewat juga. Wah ada acara lagi ini makan jalan, padahal GPS-nya ngarahnya ke jalan itu doang. Kan pusing teman-teman ya. Kita orang baru jalan di sana. Gitu. Itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita pahami juga gitu ya. Ini yang bikin kita sedikit gimana ya gitu. Nah, ini teman-teman, akhirnya banyak lagi tambah hal-hal baru lagi nih. Kami warga menolak keras pembangunan gereja di sini. Nah,
Ini di Depok teman-teman, dan ini 1 hari yang lalu ya. Coba kita baca. Pagi ini sejumlah warga ya. Nih teman-teman ya. Teman-teman lihat ya. Ini ininya. Nah, ditolak lagi teman-teman. Kan sungguh-sungguh miris sekali ya. Ini kemarin teman-teman. Akhirnya lahirlah muncullah orang-orang seperti ini gitu. Ya, menolak keras pembangunan gereja. Tolong diusut tuntas. Ya. Ini kan sedih teman-teman ya. Kita baca dulu. Pagi ini sejumlah warga ya menggelar aksi damai di Jalan Plauta Eres, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilondok, Depok. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan sebuah rumah ibadah di lingkungan mereka. Warga menyatakan keberatan karena menurut mereka rencana pembangunan tersebut belum mengantongi izin dari masyarakat sekitar. Selain itu mereka menilai sudah terdapat 2 rumah ibadah sejenis yang telah berdiri di lokasi tersebut sehingga pembangunan yang baru dinilai tidak diperlukan. Aksi berlangsung tertib dan damai dengan warga membawa spanduk berisikan aspirasi mereka agar tidak dilaksanakan pembangunan gereja. Aduh, ya itulah teman-teman. Sedangkan masjid di mana-mana, ya. Kalau gereja itu terbatas gitu, ya. Nggak boleh lebih dari 2 dan 3 gitu ya. Harus 1 aja udah cukup gitu. Nggak ngerti ya, pada takut banget sama gereja gitu ya. Padahal gereja nggak gigit lolo pada ini ya, ya kan? Kayak gini pasti ada provokatornya sebenarnya teman-teman. Nggak mungkin nggak gitu. Ada oknum-oknum yang selalu mau bikin keonaran gitu ya. Dan banyak juga gitu ya orang-orang bibit-bibit yang ikut-ikutan akhirnya gitu ya. Dan terlalu membabi buta gitu. Yang saya bingung, tempat ibadah kok ditolak sebagai tempat beribadah ya. Sedangkan mereka ibadah 5 kali sehari ya. Biasa-biasa kita dengerin gitu toa gitu. Santai aja gitu. Dan tolonglah buat pemerintahan tegakkan konstitusi ya untuk beribadah. 6 agama itu harus sama-sama dilindungi gitu. Ya, jangan cuman tertulis doang gitu undang-undangnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini sangat menarik sekali. Nah, ini lagi teman-teman. Ada lagi nih. Warga Cilondok tolak pembangunan rumah ibadah pihak gereja. Kami sudah kantongi IMB ya. Pokoknya ribet banget lah. Saya beberapa membantu mengurus untuk FKUB, gereja-gereja kecil ya. Itu susah banget teman-teman. Susah banget. Selain hepeng gitu ya. Karena ibaratnya nyawer sana nyawer sini gitu ya. Belum lagi buat toko-toko di sana, ini di sini, tanda tangan ini, itu ini, aduh. Belum IMB, ini IMB ya kan. Saya yakin IMB-nya sudah ada, FKUB-nya udah ada gitu ya. Tetap aja dipermasalahkan. Tetap aja dipermasalahkan. Saya yakin gitu. Ujung-ujungnya ya UUD. Sawer sana, sawer sini gitu ya. Kalau nggak bisa gitu. Kasihan tempat-tempat ibadah, gereja-gereja yang kecil yang perpuluhannya hanya 2.000 gitu. Itu kasihan teman-teman. Makanya saya rasa yang gembalanya itu naik ojek ataupun narik Grab gitu. Ada teman-teman.
nggak semuanya gembala gereja itu yang berduit. No, enggak. Justru dia ada yang naik ojek, ada supir angkot. Iya, serius. Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri gitu ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini pandangan dari Hotman tentang tentang ada beberapa hal ya. Kita dengarkan dulu. Adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Kepada sahabat saya Gubernur Jawa Barat KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Sudah. Tapi kan sumbangan itu dibalikan ke masjid, Bang. Ya itu urusannya mereka lah. Yang penting kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kementerian Hak Asasi Manusia rencananya mau ada penangguhan terkait 7 tersangka. Apa? 7 tersangka itu mau dipenangguhan di Kementerian. Siapa yang menangguhkan? Kementerian Hak Asasi Manusia, Bang, rencananya. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap 7 tersangka pengerusakan apa itu gereja atau apa? Rumah ibadah. Rumah ibadah daerah Sukabumi. Nah, ini juga teman-temannya, menteri ini mau menangguhkan 7 orang yang perusak sudah jadi tersangka itu, teman-teman. Kan aneh ya. Aneh emang, kocak ya. Nih. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Menteri HAM, jangan Bapak bantu untuk penangguhan, ya. Bapak justru ditunjuk sebagai menteri untuk membantu polisi menangkap para pelaku pelanggar HAM. Ya, itu teman-teman. Ini kocak juga sih sebenarnya menteri ini gitu ya. Kok bisa dia kepikiran begitu ya? Itu adalah bagian HAM yang dijamin oleh negara dan karena itu setiap tindakan intimidasi apalagi kekerasan dengan membubarkan secara paksa tidak bisa dibenarkan. Ini pada sebelumnya 5 hari sebelumnya, tetapi 3 hari kemudian dia berbalik teman-teman. Natalius Pigai ini kan kocak, mau memberikan kebebasan juga untuk tersangka tersebut gitu ya. Ya, gimana lah menurut kalian teman-teman? Berikan komentar kalian lah ya, sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin cukup video hari ini teman-teman. Kalian bisa bagikan video ini dan share video ini ya. Dan subscribe channel ini, yang baru subscribe bantu dukung channel ini biar sampai 1 juta subscriber. Biar sampai ya terdengar dimanapun teman-teman berada. Itu aja dari saya teman-teman, karena jujur ya channel rohani seperti gereja YouTube ini susah sekali untuk naik ya teman-teman ya. Dan kita sudah 6 tahun channel gereja YouTube dan hanya segini-segini aja gitu. Makanya saya berharap teman-teman saudara-saudara gereja YouTube yang baru lihat channel ini bantu subscribe, bantu juga share video ini. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting sekaligus mengajak saudara-saudari semuanya untuk ambil bagian dalam pelayanan yang mulia ini. Ya, saat ini Yayasan Cipta Pelita Kasih yang berada di bawah naungan gereja YouTube sedang membangun sebuah sekolah bagi anak-anak yang rindu untuk belajar. Namun ya ini terkendala lagi secara ekonomi. Kami percaya setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, apalagi dalam suasana yang penuh kasih dan nilai-nilai kekristenanin ya. Karena itu kami sangat membutuhkan dukungan doa dan support dari saudara-saudara semua penonton gereja YouTube yang setia, yang mau ingin berbagi ya apapun bentuk dukungan saudara ya, entah dalam bentuk doa, semangat ataupun persembahan kasih
akan menjadi berkat yang besar dan dampak nyata bagi adik-adik kita di yayasan ini ya. Kita tahu sendiri yayasan ini sudah berjalan 3 tahun dan puji Tuhan ya hasil dari di gereja YouTube ini gitu untuk menjadi berkat gitu di pelosok-pelosok dan sebagainya gitu ya. Kita pergunakan gitu ya untuk pelayanan dan penginjilan. Mari kita gunakan media sosial ini bukan hanya untuk hiburan gitu ya, tapi juga sebagai alat untuk menjangkau dan mengubah hidup orang lain gitu ya. Jangan pernah merasa bantuanmu kecil, karena di tangan Tuhan yang kecil bisa menjadi besar ya, dan sangat memberkati banyak jiwa-jiwa. Bagi yang saudara yang rindu mau ambil bagian, kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan Yesus membalas dengan berkat yang berlimpah kali ganda ya. Itu aja teman-teman, bisa melalui QRIS dan juga bisa melalui rekening yang tertera di layar. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Saat dunia menolak namamu, kami tetap berseru, Yesus Tuhanku, Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap belita. Lewat layar kami bersaksi, meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Lewat layar kami bersaksi, meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak, tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristober, bersinar di tengah gelap, takkan diam walau untuk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Saat dunia menolak nama-Mu, kami tetap berseru, Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap belita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih,
kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.